Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa ghafara lahu wa liwalidayhi wa limasyaikhihi wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Radhiyallahu ankum qala radhiyallahu an ila an qala hal yanzuruna illa an ta'tiyahum illa ay ya'tiyahumullahu fi zulalim minal ghamami wal malaikati ay ma yanzuru ahlu makkata illa ay ya'tiyahumullahu bila kaifa yaumal qiyamati wal malaikati fi zulalim minal ghamamah. Hal yanzuruna illa, hal di sini bukan berarti apakah, ya. Memang kalau secara bahasa hal itu artinya apakah, tetapi kalau setelah hal ada illa maka lebih pas diterjemahkan sebagai tidak ada yang mereka tunggu, gitu ya. Seperti ayat Allah, hal jazaul ihsan illal ihsan. Bukan berarti apakah balasan Allah, bukan, tapi tidak ada balasan kebaikan melainkan kebaikan, gitu ya. Maka tidak ada yang mereka tunggu melainkan Allah, melainkan datangnya Allah dan malaikat dalam naungan awan, yakni tidaklah penduduk Mekah menunggu melainkan Allah turunkan kepada mereka, melainkan Allah turun kepada mereka bila kaifa, tanpa harus diketahui bagaimana caranya, yaumal qiyamati wal malaikah, pada hari kiamat, dan juga turunnya Allah itu bersama malaikat fi zulalim minal ghamam, dalam naungan awan. Jadi ini bunyi apa ini? Faqaulu qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala, mana tadi bacaan ini? Faqauluhu, maka firman Allah ta'ala, fi zulalim minal ghamami wal malaikati muqaddamun wa muakhkharun. Perkataan Allah ta'ala, firman Allah ta'ala, yakni fi zulalim minal ghamami wal malaikah, itu mengandungi makna muqaddam dan makna muakhkhar. Ada yang didahulukan dan ada yang diakhirkan. Fanuzulul ghamami alamatun li zuhuri asyaddil ahwali yaumal qiyamah. Maka turunnya awan adalah tanda bagi munculnya keadaan yang sangat dahsyat pada hari kiamat. Qauluhu ta'ala, yaitu firman Allah ta'ala, yauma tashaqqaqus samaa bil ghamami wa nuzzilal malaikatu tanzila. Dan ini bersesuaian dengan ayat Quran, yaitu firman Allah ta'ala, pada hari di mana langit itu terpecah dengan turunnya awan dan diturunkannya malaikat secara berbondong-bondong. Nah, hadirin jamaah yang dirahmati Allah, ayat ini yakni
hal yanzuruna illa an ya'tiyahumullahu fi zulalin minal ghamami wal malaikah. Ini ditakwilkan oleh sebahagian ulama tafsir bahwa orang-orang Mekah itu tidak akan pernah beriman sehingga datangnya awan kepada mereka, yang mana keadaan itu menunjukkan akan terjadinya hari kiamat. Karena pada ayat yang tadi kita sebutkan, di antara tanda-tanda hari kiamat adalah langit itu terpecah, kemudian akan turun awan kepada penduduk bumi, dan Allah turunkan malaikat secara berbondong-bondong. Ayatnya tadi dibaca, yauma tashaqqaqus sama bil ghamami wa nuzzilal malaikatu tanzila. Jadi orang-orang Mekah ini mereka tidak akan beriman sehinggalah datangnya hari kiamat. Maksudnya begitu. Ya. Wa qudiyal amru, dan segala perkara mereka pun akan diputuskan pada hari itu. Aitam mufaslil qada'i bainal khalaiki, yakni akan diputuskan, akan diselesaikan segala keputusan antara makhluk pada hari itu. Wa ukhidhal huququ li arbabiha, dan akan diambil hak-hak seseorang terhadap pemiliknya, yaitu diberikan hak-hak orang yang pernah dizolimi kepada pemiliknya. Wa inzalu kulli ahadin minal mukallafina manzilatahu fil jannati wan nar, dan setiap mukallaf akan menempati kedudukannya, yakni baik di surga ataupun di neraka. Wa ilallahi turja'ul umur, dan hanya kepada Allah lah segala perkara itu dikembalikan. Ai innallaha ta'ala, bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala mallaka ibadahu fid dunya katsiran min umuri khalqihi. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kekuasaan terhadap hambanya untuk menguruskan perkara-perkara mereka di dunia. Fa idza saru ilal akhirati, maka ketika mereka sudah berada di hari akhirat, fala malika lil hukmi fil ibadi siwahu, maka tidak ada yang berkuasa pada hari itu untuk memutuskan segala perkara pada urusan hamba-hambanya melainkan hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah ta'ala, wal amru yawma izil lillah, dan segala perkara, segala urusan pada hari itu adalah milik Allah. Allah yang berkuasa pada hari itu. Jamaah yang dirahmati Allah, maka ayat ini sebagai peringatan kepada kita semuanya. Walaupun ayat ini turun kepada orang-orang Mekah, tetapi kita juga harus mengambil peringatan bahwa jangan sampai Allah putuskan perkara ketika pada saat itu kita sudah tidak lagi punya kesempatan untuk memperbaiki keadaan. Orang-orang Mekah itu disifatkan oleh Allah, ya, mereka tidak ada yang mereka tunggu melainkan turunnya awan yang menandakan turunnya kiamat, terjadinya kiamat. Maka kita jangan sampai seperti itu. Sebetulnya Allah itu sayang kepada kita, dan bentuk sayangnya Allah adalah Allah sering memberikan teguran. Kalau Allah memberikan teguran kepada hambanya, itu tandanya sayang. Apa yang terjadi belakangan ini dari musibah-musibah, baik gempa buminya ataupun gunung yang meletusnya, itu semuanya sebetulnya tanda sayangnya Allah kepada kita. Allah ingin kita ini kembali kepada Dia, taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Cianjur belum selesai, Garut
belum selesai Semeru. Semeru belum selesai, anak Krakatau yang terbaru. Anak Krakatau sudah batuk-batuk. Jadi kalau mau liburan jangan ke arah-arah situ deh sementara ini. Lagi batuk-batuk soalnya. Nah, sebetulnya semua itu merupakan peringatan daripada Allah Subhanahu wa taala untuk kembali kepada Allah. Ketika Sayyidina Umar menjadi khalifah, pernah terjadi gempa bumi yang cukup dahsyat sehingga menggegarkan bumi Madinah. Kemudian Sayyidina Umar pada waktu itu merasa kaget dan terkejut. Bumi itu bergoncang. Kalau orang yang punya iman, mereka akan mensikapi segala fenomena yang terjadi dikaitkan dengan apa yang telah dilakukan oleh hamba-hambanya, bukan menganggap itu sebagai fenomena alam biasa. Ketika terjadi gempa, lalu Umar mengambil kantong airnya yang terbuat daripada kulit kirbahnya itu, kemudian dihentakkan ke bumi. Uskun ya ard, diam wahai bumi, bukankah saya sudah berlaku adil di atasmu? Lalu kemudian gempa itu mereda, stop. Kemudian Sayyidina Umar kumpulkan rakyatnya. Kemudian dia berpidato. Dia ingatkan rakyatnya. Kata dia, kenapa terlalu cepat kalian meninggalkan Rasulullah? Gitu ya. Gempa ini terjadi karena perbuatan kita. Kenapa kalian terlalu cepat meninggalkan ajaran Rasulullah? Nah, kemudian Sayyidina Umar berkata, seandainya perkara ini terjadi lagi, saya tidak akan mau tinggal bersama kalian. Berani ngomong begitu karena memang dia itu menjaga kualitas takwanya. Jadi kalau terjadi gempa bumi, dia sangat yakin itu bukan karena dia. Dia sudah berusaha adil ketika menjadi khalifah. Kemudian diingatkan rakyatnya, kalau kalian masih tetap dalam perbuatan kalian dan gempa ini terjadi lagi, saya nggak mau tinggal sama kalian. Begitu Pak. Dan setelah itu nggak terjadi lagi sejak peristiwa gempa yang terjadi di kota Madinah. Jadi itu sikap seseorang yang punya ikatan batin, ikatan rohani yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala, mengaitkan segala sesuatu kepada Allah. Bukan menganggap sebagai fenomena biasa. Oh, kita kan sering gempa bumi karena kita berada pada jalur gunung api apa namanya itu, yang memang biasa terjadi gempa bumi. Gempa itu tidak, itu mungkin hanya sebab, tapi yang menentukan itu juga semuanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah suruh semua bumi tenang, gunung itu tenang, nggak akan pernah terjadi. Arab juga kan termasuk bukan daerah yang dilewati jalur gunung api itu, tetapi gempa bumi terjadi juga karena semuanya terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada zaman Sayyidina Umar ibnu Abdul Aziz pun terjadi juga gempa bumi itu. Gempa bumi terjadi, kemudian beliau sebagai khalifah mengirimkan surat kepada seluruh gubernurnya, suruh rakyat kalian untuk memperbanyakkan zikirnya Nabi Ibrahim, Nabi Adam alaihissalam, yaitu Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Dan juga perbanyakkan zikirnya Nabi Allah Yunus alaihissalam, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Disuruh itu diingatkan kepada semua gubernur, suruh rakyat kalian baca.
kembali kepada Allah, kembali kepada Allah. Itu kalau pemimpin yang punya rohani yang kuat, ikatan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sayangnya sejak awal gempa itu sampai hari ini kita tidak pernah mendengar ajakan baik dari pemimpin nasional ataupun pemimpin daerah yang mengajak rakyatnya untuk kembali kepada Allah, mengakui dosa-dosanya, minta ampun kepada Allah. Nah, itu sebetulnya tanda Allah sayang kepada kita. Kalau Allah tidak sayang kepada kita, maka Allah tidak akan pernah beri teguran. Allah biarin aja, ya. Yang kita sebut dengan istidraj, dibiarkan dalam kedurhakaan, kemudian Allah ambil semuanya secara sekonyong-konyong, kemudian tidak ada kesempatan untuk mereka kembali. Maka kita beruntung kita diberikan teguran supaya kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ayat ini sebagai peringatan jangan sampai turun awan yang menunjukkan bahwa terjadinya hari kiamat, kemudian mereka baru sadar akan kesalahan mereka itu. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah, qara'a Ibnu Katsirin wa Abu Amrin wa Asimin turja'u bil bina'i lil majhul ala makna turaddu. Ibnu Katsir dan Abu Amr dan Asim membaca ayat ini dengan dimajhulkan, bina majhul, mabni lil majhul, yaitu dibaca turja'ul amru, turja'ul umuru, dengan makna turaddu, yakni dikembalikan. Wa qara'a Ibnu Amirin wa Hamzata wal Kisai tarji'u bil bina lil fa'il ay tasiru. Ibnu Amir, Hamzah dan Kisai membaca ayat ini dengan bacaan tarji'u, mabni lil fa'il, yang artinya tasiru, ya, menjadi, ya. Ini qiraat. Bisa dibaca wa ilallahi turja'ul umur, bisa dibaca wa ilallahi tarji'ul umur, ya. Kaqaulihi ta'ala, seperti firman Allah ta'ala, ala ilallahi tasirul umur, dalam surah Asy-Syura. Jamaah yang dirahmati Allah, kemudian qala Fakhruddin Muhammad Ar-Razi, Al-Imam Fakhruddin Muhammad Ar-Razi, beliau berkata, jadi ini tafsiran daripada Al-Imam Ar-Razi, ya. Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani, beliau itu menjadikan kitab Mafatihul Ghaib atau Tafsir Al-Kabir sebagai rujukan utama dalam menulis tafsir, ya. Beliau ini Al-Imam Ar-Razi punya kitab tafsir sangat besar, berjilid-jilid, segala perkara ada di situ, ya. Maka itu menjadi salah satu rujukan kepada Syekh Nawawi Al-Bantani dalam menulis tafsirnya. Makanya kita akan banyak menemukan pendapat-pendapat Al-Imam Ar-Razi dalam tafsir beliau. Di antaranya ini, kata beliau, wal awdahu indi anna qawlahu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis silmi kaffah. Dan yang lebih jelas, yang lebih tepat menurut saya, kata Imam Ar-Razi, firman Allah yang berbunyi ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kafah, wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara kafah. Kata beliau, innama nazalat fi haqqil yahud, bahwasannya ayat tersebut turun kepada orang-orang Yahudi. Kenapa begitu? Wal makna, maknanya adalah ya ayyuhalladzina amanu bil kitabil mutaqaddimi akmilu ta'atakum fil imani bi an tu'minu bi jami'i anbiya'illahi wa kutubihi fa adkhilu bi imanikum bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi kitabihi fil islami ala tamam
wa la tattabi'us syahawati allati tatamassakuna biha fi baqa'i tilka syariah. Kata beliau, makna ayat tersebut jadinya kalau turun kepada Yahudi, maka bermakna, wahai orang-orang yang beriman dengan kitab yang terdahulu, sempurnakanlah ketaatan kalian dalam keimanan dengan kalian beriman dengan seluruh nabi-nabi Allah dan kitab-kitab Allah, dan masukkanlah keimanan kalian kepada Nabi Muhammad dan terhadap kitabnya dalam Islam yang kalian imani itu secara sempurna, dan janganlah kalian mengikuti syahwat yang mana kalian berpegang dengan syariat itu, yakni syariat nabi terdahulu. Ya, beliau menganggap ayat ini turunnya atau khitabnya kepada Yahudi, ya, bukan kepada kita secara umum, tapi secara khusus kepada Yahudi, karena mereka ini tidak mau beriman dengan Nabi Muhammad, tidak mau beriman dengan Nabi Muhammad. Padahal Yahudi ini adalah kaum yang sudah diberikan kabar jauh-jauh hari oleh Allah akan munculnya Nabi akhir zaman. Kata Allah dalam surah As-Saff kan, wa idh qala Isa ibn Maryam ya bani Israila inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti mim ba'di ismuhu Ahmad. Jadi orang-orang Yahudi, termasuk diantaranya adalah Bani Israel, mereka sudah diingatkan oleh nabi-nabinya bahwa, kata Nabi Isa, aku ini adalah nabi yang diutus untuk membenarkan kitab yang datang sebelum kalian, dan aku diutuskan oleh Allah sebagai pemberi kabar gembira dengan kedatangan nabi setelah aku, namanya adalah Ahmad, gitu. Jadi setiap nabi itu semuanya sudah dikabarkan oleh Allah, dan mereka diminta untuk berjanji, dan janjinya itu disebut dengan mitsaqan ghaliza. Selain pernikahan, yang diambil janji yang kukuh ini adalah para nabi. Janji untuk apa? Janji untuk beriman dengan nabi akhir zaman, menyampaikan berita kedatangannya dan memberikan kabar itu kepada kaumnya. Semuanya sudah menyatakan bahwa nabi akhir zaman akan datang, termasuk orang-orang Yahudi. Dan mereka ini, orang-orang Yahudi, mereka sudah memang menanti-nanti kedatangan nabi akhir zaman itu, ya. Nama nabinya yang Allah sebut dalam Quran adalah Ahmad. Ada yang belagu, rupanya dalam Quran itu ada kontradiksi. Kata dia gitu, dalam Quran ada kontradiksi. Apa katanya? Kenapa? Yang disebutkan dalam Quran nama nabinya itu Ahmad, kok kenapa ya ketika lahir namanya Muhammad? Berarti salah itu, kata dia. Nah, kita jangan-jangan ada yang kayak begitu kali. Kok dalam Quran disebut Ahmad, ketika lahir jadi Muhammad, begitu. Gimana jawabnya itu? Ahmad artinya adalah orang yang banyak memuji. Ahmad. Maka ketika dia lahir, kakeknya yang namanya Abdul Muttalib diilhamkan oleh Allah untuk memberikan nama kepada cucunya, yaitu Muhammad. Apa artinya Muhammad? Orang yang banyak dipuji. Nah, itu nama itu belum pernah diberikan kepada orang sebelum Nabi Muhammad. Allah hijabkan dalam akal pikiran orang-orang Arab bahwa mereka nggak kepikiran tuh ngasih nama anaknya jadi Muhammad, nggak. Allah hijab semuanya. Setelah lahir Nabi Muhammad, Allah ilhamkan kepada Abdul Muttalib, kasih nama cucumu namanya Muhammad. Apa bedanya? Nggak ada bedanya, dia juga.
Nabi pun bersabda dalam hadisnya, ana Ahmad wa ana Muhammad, saya Ahmad dan saya juga Muhammad. Terhadap dirinya, beliau adalah orang yang paling banyak memuji Allah. Terhadap orang lain menilai kepada Nabi, mereka akan menganggap Nabi adalah orang yang layak untuk dipuji. Jadi dua-duanya sama, Ahmad dan Muhammad, dia juga. Begitu. Sama kalau kita nih, kalau saya tanya, yang benar Solo atau Surakarta? Hah? Solo apa Surakarta? Sama kan? Dua nama untuk satu tempat, gitu. Ya, dua nama untuk satu tempat. Sama dengan Nabi Muhammad, namanya banyak, bukan hanya Ahmad saja, Nabi itu banyak namanya. Ya, Al-Mahi, itu diantara nama Nabi Muhammad. Al-Aqib, itu nama Nabi Muhammad, banyak ya. Nah, begitu. Nah, akhirnya mereka ini orang Yahudi sebetulnya sudah menanti-nanti, karena sudah dikabarkan oleh nabinya, dinanti. Bahkan dalam riwayat yang datang kepada kita ketika sekitar 400 tahun sebelum kelahiran Nabi Muhammad, ada seorang raja yang namanya Tubba al-Himyari. Tubba al-Himyari, dia lewat di satu tempat yang di tempat itu dikenal namanya dahulu yaitu Yathrib. Lewat di situ. Kemudian oleh para pemuka agama Yahudi ataupun Ahlul Kitab berkata kepada si raja ini, wahai tuan raja, Nabi akhir zaman itu akan tinggal di sini. Sampai sedetail itu Ahlul Kitab punya ulama mengetahui di mana Nabi akhir zaman akan tinggal. Wahai tuan raja, di tempat inilah Nabi akhir zaman akan tinggal. Kemudian apa yang dilakukan oleh raja ini? Maka dia bangun satu perumahan yang kemudian perumahan itu disuruh ditempati oleh para ulama dari kalangan Ahlu Kitab untuk tinggal di tempat itu. Dan dibuat satu rumah yang agak beda dengan rumah-rumah yang lainnya. Rumah itu dibuat 2 tingkat. Dan dipilihlah ulama yang paling tua untuk menempati tempat itu. Seandainya nanti Nabi akhir zaman tiba dan sudah diutuskan, suruh dia tinggal di tempat itu. Karena ada 2 tingkat, yang satu rumah untuk ulamanya, satu lagi untuk Nabi akhir zaman. Sampai pada tahap itu dipersiapkan. Kemudian tuan raja ini, sang raja ini menuliskan surat, tolong sampaikan surat ini kepada Nabi akhir zaman. Seandainya dia sudah datang, katakan kepada dia bahwa saya beriman kepada dia. Dipegang sama si ulama yang paling tua ini. Kemudian waktu berlalu, ya, Nabi belum juga dilahirkan. Ini raja sudah meninggal. Kemudian ulama yang paling tua pun meninggal, ganti generasi, terus ganti generasi, sampailah kota Yathrib itu semakin berkembang. Dan memang di Yathrib itu beda dengan Mekah. Mekah nggak ada Yahudinya, tapi kalau Yathrib banyak Yahudinya. Kenapa banyak Yahudi? Karena mereka sudah menanti kedatangan Nabi akhir zaman yang akan datang ke tempat itu. Ya, maka kemudian lahirlah Nabi Muhammad. Kemudian Nabi hijrah ke Madinah, ya. Hijrah ke Madinah, kita tahu bersama ceritanya itu. Ketika Nabi datang dan didampingi oleh Abu Bakar, ini orang-orang Madinah semua menyambut kedatangan Rasulullah SAW. Semuanya ingin mengajak Nabi singgah di rumahnya. Ditarik-tarik itu tali ontaknya oleh orang-orang Madinah. Lalu Nabi katakan, lepaskan dia.
biarkan unta saya pergi di mana yang dia inginkan, di mana dia berhenti di situ saya akan tinggal. Lalu unta itu jalan menyusuri kota Madinah, melewati rumah-rumah orang-orang Madinah. Sampai di satu rumah, unta ini berhenti. Kata Nabi, di sini saya akan tinggal. Di sini saya akan tinggal. Di rumah itulah Nabi kemudian singgah, tinggal selama beberapa waktu. Dan di rumah itulah yang kita kenal dari cerita-cerita yang disampaikan kepada kita, bahwa rumah itu adalah rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Abu Ayyub Al-Ansari, dia yang jadi penghuni di rumah itu. Nah, sebetulnya rumah yang dipilih oleh si unta itu adalah rumah yang sudah dipersiapkan oleh Raja Tubba Al-Himyari untuk kedatangan Nabi akhir zaman. Itu rumahnya. Makanya unta itu berhenti di situ bukan karena dia nggak sengaja, Allah yang arahkan. Sampai di situ berhentilah si unta. Karena itulah rumah yang sudah dipersiapkan. Sampai tahap itu, Pak. Orang-orang Madinah menyambut kedatangannya Rasulullah SAW, termasuk diantaranya orang-orang Yahudi ini. Tapi ketika mereka tahu Nabi akhir zaman bukan dari bangsa mereka, mereka tidak mau beriman. Mereka beriman kepada Allah, mereka beriman kepada Taurat, tapi mereka tidak mau beriman dengan Nabi Muhammad SAW. Maka iman mereka itu tidak sempurna. Orang kalau ingin dianggap sebagai muslim yang kafah, tidak boleh memisahkan antara dua kalimah syahadah. Ya, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, itu enggak bisa dipisah, menjadi satu paket. Kalau seandainya orang berkata asyhadu alla ilaha illallah, dia stop di situ. Saya beriman bahwasanya saya bersaksi Allah adalah Tuhan. Dia beriman sama Allah, tapi nggak dilanjutkan kalimat setelahnya, nggak sempurna imannya. Inilah yang menjadi teguran kepada orang-orang Yahudi, bahwa keimanan mereka tidak akan jadi sempurna kalau tidak beriman dengan Nabi Muhammad. Ya, maka itulah yang menjadi sebab Allah turunkan ayat ini, perintah kepada orang-orang Yahudi agar mereka itu masuk dalam Islam secara kafah, ya, secara sempurna. Baik, kemudian jamaah yang dirahmati Allah. Wa ala hadza taqdir, dan atas penafsiran ini, atas pemahaman ini, faqauluhu ta'ala, maka firman Allah Ta'ala yang berbunyi, fa in zalaltum min ba'di ma ja'atkumul bayyinatu fa'lamu annallaha azizun hakim, yakunu khitaban ma'al yahudi wa hina izin yakunu qauluhu ta'ala hal yanzuruna illa ayyatiyahumullahu fi zulalin minal ghamami wal malaikah hikayatan anil yahud. Maka kalau berdasarkan dan berdasarkan pendapat ini, maka firman Allah yang berbunyi fa in zalaltum min ba'di ma ja'akumul bayyinatu fa'lamu annallaha azizun hakim itu menjadi khitab kepada orang-orang Yahudi. Dan pada ketika itu firman Allah yang berkata hal yanzuruna illa ayyatiyahumullahu fi zulalin minal ghamami wal malaikah, itu hikayatan anil yahud, menceritakan tentang orang-orang Yahudi. Wal makna, dan maknanya berarti annahum la yaqbaluna dinaka illa ayyatiyahumullahu fi zulalin minal ghamami wal malaikah, bahwasanya mereka tidak akan pernah menerima agamamu melainkan apabila Allah itu menurunkan
awan dan juga malaikat juga turun bersama mereka. Mereka tidak akan beriman sampai Allah itu menunjukkan bentuknya dalam bentuk awan. Ya, ala tara annahum fa'alu ma'a Musa, tidakkah kamu melihat bahwasanya mereka telah berbuat itu kepada Nabi Musa alaihi salam, misla dzalika, seperti yang demikian itu. Faqalu, dan mereka berkata, lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan. Orang-orang Yahudi ini pernah berkata kepada Musa, lan nu'mina laka, kami tidak akan pernah beriman kepadamu wahai Musa, hatta narallaha jahratan, sehinggalah kami dapat melihat Allah secara jelas. Wa idza kana hadza hikayatun an halil yahudi lam yamna ijra'al ayati ala zahiriha, wa dzalika li anna al yahuda kanu ala madhhabit tashbih wa kanu yajuzuna 'ala Allahil maji' wadh-dhahab wa kanu yaquluna annahu ta'ala tajalla li Musa alaihi salam 'ala tur fi zulalim minal ghamami wa talabu mithla dzalika fi zamani Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Maka jamaah yang dirahmati Allah, hikayat ini atau cerita ini menjelaskan tentang keadaan orang-orang Yahudi, maka tidak dapat ditolak. Kita akan, kata Imam Ar-Razi, tidak dapat ditolak kita memahami ayat ini secara zahirnya saja, karena orang-orang Yahudi itu mereka berpegang dengan pendapat, dengan mazhab at-tashbih, menserupakan Allah subhanahu wa ta'ala, dan mereka menganggap sesuatu yang boleh atas Allah, bahwa Allah itu bisa datang dan pergi. Dan mereka juga berkata bahwasannya Allah itu telah menunjukkan zatnya kepada Nabi Musa sewaktu Nabi Musa berada di Tur Sina, ya, yang mana Allah menunjukkan zatnya itu fi zulalim minal ghamam, yaitu dalam bentuk awan yang turun, dalam bentuk naungan awan. Wa talabu mithla dzalika fi zamani Muhammad, dan mereka orang-orang Yahudi ini minta kepada Nabi Muhammad yang demikian itu juga. Jadi skenarionya berulang. Kalau dulu pada zaman Nabi Musa, mereka itu pernah minta kepada Nabi Musa, kami nggak akan beriman kalau kami belum bisa lihat Allah secara jelas. Begitu. Kenapa orang-orang Yahudi berkata begitu kepada Nabi Musa? Karena orang-orang Yahudi ini adalah orang-orang yang berpegang dengan mazhab tashbih, yang menyerupakan Allah dengan makhluk. Kami nggak bisa beriman kalau kami nggak bisa lihat Allah, begitu katanya. Kalau Allah sudah nampakkan wujudnya, kami akan beriman. Tashbih itu namanya. Dan memang manusia itu punya kecenderungan susah beriman dengan sesuatu yang gaib. Mereka akan coba memvisualisasikan Tuhan mereka. Itu naluri manusia sebetulnya. Makanya kalau ada kelompok-kelompok agama yang membuat Tuhan mereka itu dalam bentuk-bentuk tertentu, karena itulah sebetulnya tabiat manusia. Mereka susah beriman dengan sesuatu yang gak kelihatan, ya, susah itu. Kalau udah lihat baru percaya, begitu. Sama kayak orang Yahudi ini, mereka susah beriman kalau belum lihat Allah. Mereka beranggapan kalau Musa dulu pernah lihat Allah sewaktu berada di Tur Sina, kami juga kepengen, begitu. Padahal Nabi Musa sendiri belum pernah dapat melihat Allah secara langsung. Allah baru tampakkan kekuasaannya pada gunung. Kata Allah kan, kalau kamu bisa melihat gunung itu, ya, tetap pada tempatnya, kamu bisa lihat saya. Allah baru tajallikan kehebatannya pada gunung itu pun hancur rata dengan tanah. Nabi Musa nggak tahan, Nabi Musa kemudian pingsan. Mereka menganggap, orang-orang Yahudi menganggap Nabi Musa pernah lihat Allah, begitu katanya.
Makanya kami juga kepengen kalau kamu bisa tunjukkan Allah wahai Muhammad dalam bentuk Allah turun dalam naungan awan, kami akan beriman. Nah, itu maksud yang difahami oleh Al-Imam Ar-Razi. Maka jamaah yang dirahmati Allah, ajaran ini harus kita jauhkan dalam pikiran kita. Mentajsimkan Allah, mentashbihkan Allah, itu tidak boleh ada. Maka ada yang berkata Tuhan itu punya wajah, punya tangan, punya kaki dan sebagainya. Itu ajaran yang terpengaruh oleh orang-orang Yahudi yang mereka mentashbihkan dan mentajsimkan Allah Subhanahu wa taala. Sekira begitu ya. Untuk hari ini karena sudah Isya, belum selesai tafsirnya, insyaallah kita sambung lagi minggu hadapan. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa atina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'thir 'alaina wa ardina wa arda 'anna. Allahumma inna nas'aluka bihaqqi Fatimata wa abiha wa ba'liha wa baniha علينا وعلى أولادنا وتلاميذنا فتوح العارفين فقهنا وإياكم في الدين وارزقنا كمال الإخلاص واليقين. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.